Dan pemirsa, selain hot topic tadi, ada sejumlah informasi lain yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam news flash berikut ini. Tim gabungan Kejaksaan dan TNI menangkap buron Kejari Deli Serdang, terpidana Edi Suranta alias Godol, yang diduga terlibat dalam kasus pembacokan jaksa John Wesley Sinaga. Edi alias Godol ditangkap di tempat pemandian alam di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Godol merupakan DPO yang terlibat kasus senjata api ilegal. Kejaksaan menyebut saat ditangkap, pelaku tidak bersifat kooperatif dan melakukan perlawanan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan ada jaksa dan satu pegawai tata usaha di Deli Serdang dibacok. Pembacokan diduga berkaitan dengan kasus kepemilikan senjata api ilegal yang melibatkan Godol. John sempat meminta bantuan kerabatnya untuk menghubungi Godol, namun berakhir dengan pembacokan. Meski demikian, Kejaksaan masih belum bisa membenarkan Godol terlibat kasus pembacokan tersebut. Pendalaman masih terus dilakukan. Sementara itu, di Ditreskrim Polda Sumatera Utara melangkap 3 orang pelaku lain, yakni Alfa alias Kepot, pelaku sekaligus petinggi salah satu ormas di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pelaku kedua, Surya Dharma alias Galuh, berperan sebagai eksekutor, dan pelaku ketiga berinisial B yang juga ikut dalam aksi pembacokan. Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melihat ada indikasi ketiga pelaku hanya suruhan, sebab berdasarkan penelusuran ketiganya hanya eksekutor dan bukan otak pelaku. Pihak kepolisian mengklaim telah menggagalkan upaya penggantian plat nomor mobil BMW yang dikendarai Cristiano Tarigan usai menabrak Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, hingga tewas di Jalan Palagan, Sleman. Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa 1 orang pelaku, pengganti plat nomor. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, mengungkapkan penggantian plat nomor dilakukan saat mobil BMW yang dikendarai Cristiano diamankan pihak kepolisian. Polisi menyebut pelaku mengganti nomor tanpa sepengetahuan petugas. Pelaku mengganti plat nomor tersebut di area Polsek Ngaglik. Hingga saat ini, plat nomor berkode F yang digunakan saat kejadian tabrakan belum ditemukan. Adanya upaya penggantian plat nomor mobil milik tersangka juga menjadi perhatian pihak keluarga korban. Tim hukum Universitas Gadjah Mada yang mendampingi keluarga korban mendesak polisi untuk transparan mengurai motif upaya penggantian plat nomor tersebut. Tembakan peringatan dilepaskan saat petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia. Petugas KKP dari kapal pengawas Hiu 16 mengeluarkan tembakan peringatan kepada kapal ikan berbendera Malaysia yang mencoba kabur saat akan ditangkap. Para awak kapal kemudian berhenti dan petugas segera menangkap 7 orang dari 2 kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka. Penangkapan kedua kapal karena tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl. Dari kedua kapal tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 450 kg ikan dengan potensi kerugian negara mencapai 19,9 miliar rupiah. Kini, kedua kapal tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Stasiun Belawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.